103 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023 Stay Healthy. Hari Rabu lagi sahabat Tidar, waktunya para taruna Akademi Militer menyempatkan diri di kala pesiar untuk mampir ke Radio Tidak FM, menyapa kita semuanya nih di taruna kita. Kayak biasa 1 jam ke depan sampai nanti ke jam 5 sore kita akan gali yang terbaru apa yang sedang dijalani oleh para taruna. Berikut inspirasi apa yang mereka akan bagi untuk memotivasi nih para generasi muda. Apalagi sekarang nih sudah dibuka lagi pendaftaran taruna dan taruni Akademi Militer tahun akademik 2023. Untuk informasi seputar pengumuman, persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi hingga panduan selengkapnya, sahabatnya bisa cek sendiri ke www.ad.recruitment-tni.mil.id/taruna akmil begitu, dan segera daftarkan dirimu. Negara dan bangsa menunggu dharma baktimu, dan ingat selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Untuk sore hari ini senang banget ada yang sudah seger banget nih kayaknya nih, habis dari kelas tampaknya. Yang juga sudah terlihat, kita sudah live juga di Instagram @radio.fm. Boleh lambaikan tangan ke kamera abang. Nah oke. Ada yang pertama Sersan Mayor 2 Taruna Dewa Ibna Dengan saya sendiri. Oke. Sehat bang? Sehat. Oke, ada juga yang juga menemani Bang Dewa sore hari ini adalah Sersan Mayor 2 Taruna M. Irul Ferdiansyah. Oke, gimana? Saya juga bang. Alhamdulillah. Oke, ini terlambat 18 menit nih. Habis dari ngapain dari dalam nih? Tadi ada kegiatan ini untuk pengecekan untuk alat genderang suling Cangkalo Kananta 1,5 unit yang diikuti oleh tingkat 3 Serma Datar dan tingkat 2 Sersan Taruna yang rencananya akan dicek oleh Gubernur dan Komandan Resimen Taruna. Oke, ini ada apa gerangan dengan genderang suling Cangkalo Kananta? Ada pengecekan, apakah besok mau perform kemana gitu? Oh tidak ada perform, tapi ini adalah bentuk antisipasi apabila kita mendapatkan jadwal display di 2 kota, misal Yogyakarta dan Semarang. Jadi kita bisa membagi untuk personel yang main di Yogyakarta siapa, kemudian personel yang main di Semarang siapa saja. Oke, dan alat-alatnya juga aman ya, nggak ada yang rusak, aus segala macamnya. Aman. Oke, ini kebetulan 2 abang ini juga sama-sama ikut di genderang suling Cangkalo Kananta semua. Kebetulan saya menjadi tower protokol, itu narator dari genderang suling Cangkalo Kananta. Jadi misalkan ada display genderang suling Cangkalo Kananta, event-event genderang suling Cangkalo Kananta, saya yang menjadi naratornya, saya mengucapkan narasinya. Oke, mantap sekali. Yang jelas masyarakat nih tiap hari Sabtu selalu nungguin ya. Kalau misalkan lagi olahraga di wisata olahraga dan pasar Sabtuan tuh nunggu taruna. Ada wacana Sabtu besok bakalan latihan nggak nih? Langsung ini pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp, kita tanyakan sekarang. Untuk jadwal latihan sendiri untuk hari Sabtu kita belum ada petunjuk lebih lanjut, tapi setiap hari Sabtu insya Allah kita akan melaksanakan latihan rutin tiap Sabtu pagi genderang suling Cangkalo Kananta. Ya udah terjawab ya. Jadi besok hari Sabtu jangan lupa terus merapat di wisata olahraga dan juga pasar Sabtuan Akademi Militer. Tapi untuk taruna kita sore hari ini kita akan ngebahas lebih lanjut. Yang pertama ini mungkin Serma Datar M. Irul Ferdiansyah dulu. Mungkin boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar, atau mungkin yang lagi dengerin kita via streaming dan juga di live Instagram, boleh kenalan siapa itu Bang M. Irul Ferdiansyah. Baik, izin memperkenalkan diri, Serma Datar Muhammad Irul Ferdiansyah, nomor akademi 2020-192. Kecamatan saya infanteri, kemudian saya berada di Batalion Taruna Madya Kompi A. Kemudian jabatan saya yaitu Setle Mustar, yaitu Sekretariat Lembaga Musyawarah Taruna. Jadi saya masuk di bagian kelembagaan Lembaga Musyawarah Taruna, di mana menjadi wadah bagaimana penghubung antara taruna senior dan taruna junior, sehingga kita bisa menghimpun daripada aspirasi taruna sehingga dapat tercipta kehidupan taruna yang lebih baik. Oke, ini asal dari mana Bang Irul? Saya asli Kudus, Jawa Tengah. Asli Kudus, kota kretek ini ya. Oke, tapi nggak pernah pakai kretek nih kayaknya nih. Oke. Kemudian juga ada Bang Serma Datar Dewa Ibna. Boleh diperkenalkan ke sahabat Tidar lebih lanjut dulu? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Serma Datar Dewa Ibna Abdullah Kurniawan, nomor akademi 2020-019. Saya berasal dari Semarang dan saya sekarang berada di Kompi A Batalion Madya. Oke, asal Semarang. Kemudian ini tadi di awal kita sempat nyinggung bahwa saya udah dibuka kembali nih pendaftaran taruna-taruni Akademi Militer untuk 2023. Ini untuk pendaftaran online sudah dibuka sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 1 Agustus 2 Juni 2023. Masih ingat nggak nih dulu Bang Dewa dan juga Bang Irul prosesi pendaftaran?
dari anak SMA ke akademi militer. Dulu boleh diceritakan seperti apa? Bang Irul dulu deh kayaknya nih. Baik, dari waktu dulu itu saya sudah kagum yang namanya Taruna. Berusaha belajar mulai dari SMP, saya sudah mengenal yang namanya Taruna Akademi Militer. Kemudian setelah SMP lanjut, bagaimana memilih untuk sekolah SMK ataupun lanjutkan ke SMA. Itu satu pilihan berat bagi saya. Karena apa? Karena di lingkungan saya itu jauh dari yang namanya Taruna. Orang mengenal hanya Bintara, Tamtaman seperti itu. Sehingga pemilihan saya yaitu SMK, bekerja, kemudian ikut PT ataupun sebagainya. Namun saya pengen belajar untuk pasti saya ada memiliki jalan sendiri. Maka dari itu saya memilih SMA. Kemudian saya mendaftar Taruna di tahun 2019, namun akhirnya gagal karena pantukir. Boleh diceritakan dulu gagalnya di segmen apa waktu itu? Waktu dulu gagal waktu pantukir daerah. Jadi sebelum ke pantukir pusat, sebelum melanjut ke tahap pusat, gugur di daerah. Seperti itu. Dan selanjutnya hari-hari jadi selama 1 tahun tersebut ada kekosongan. Dimana saya ingin melanjutkan kuliah ataupun bingung akan bekerja. Jadi saya mengikuti SBMPTN, masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun kedinasan. Saya sudah masuki semua. Kemudian akhirnya saya dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, saya harus masuk ke PTN dengan biaya saya sendiri untuk kuliah. Kemudian ataupun saya ingin bekerja. Dan akhirnya karena saya mengingat bahwa saya anak pertama dari keempat bersaudara, jadi saya harus memiliki jalan saya sendiri dan saya memilih untuk bekerja. Waktu itu sedikit berbagi cerita, 6 bulan itu saya habiskan untuk bekerja di pabrik. Kalau background dari orang tua dari Bang Irul sendiri? Background dari orang tua saya itu memang supir, dan ibu saya sudah meninggal dunia karena sakit waktu saya kelas 6 SD, dan ada ibu sambung saya, dan alhamdulillah orang tua sangat mendukung hal tersebut. Tapi yang jelas ibunya udah bangga lihat abang dari surga nih sekarang ya. Kemudian tadi jadi anak sulung, kemudian sempat gagal di pantukir, itu kan bisa dibilang kayak udah 1 step aja ya berarti ya. Kemudian mengisi kekosongan dengan bekerja. Apakah juga proses untuk kembali dari pendaftaran yang kedua itu berat atau bagaimana dulu? Sangat berat. Karena apa? Karena mindset kita yang biasa belajar di sekolah, belajar di kelas, kemudian kita beralih pikiran untuk sudah mengikuti apa yang namanya dunia kerja, sulitnya pekerjaan, udah kenal sama duit ya kan, sudah mengetahui yang namanya gaji, mengatur gaji setiap bulan untuk kehidupan sendiri. Jadi hanya satu, mungkin teman-teman sekalian kalau mendengar podcast ini bilang kalau kata semangat itu biasa saja. Namun bagi saya kata semangat waktu itu sangat berharga. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kata semangat. Jadi selama saya bekerja tersebut, setiap istirahat kerja siang ataupun pulang dari bekerja, saya sempatkan untuk membaca buku. Jadi harus setelah bekerja itu masih membawa buku. Kalau teman-teman saya bekerja itu bawanya HP, bawanya alat untuk bekerja. Di tas saya cuma ada 1, buku dan HP. Boleh tahu dulu di pabrik apa gitu, bidang apa? Dulu saya di pabrik CV Maju Karya Bersama itu jadi banyak membuat barang-barang untuk membuat sound system, membuat besi-besi, plat besi seperti itu. Jadi meskipun terkendala mungkin finansial ya, salah satu untuk cara mengisi waktu luang itu juga ikut membantu orang tua karena anak sulung mungkin ya waktu itu juga tuntutannya gede juga ya, pressure-nya ya. Tapi tetap impian untuk menjadi sosok Taruna tidak pernah hilang meskipun tadi usahanya harus lebih keras dibanding teman-teman yang nggak gap year, bisa dibilang kayak gitu ya. Itu baru cerita dari Bang Irul. Kalau Bang Dewa sendiri dulu seperti apa prosesi masuk ke akademi militernya? Baik, saya sendiri masuk ke akademi militer itu melalui jalur panda khusus dari SMA Taruna Nusantara di Magelang. Nah, itu untuk perjalanannya itu untuk panda khusus SMA TN itu dibedakan sendiri. Dia mulainya lebih awal bulan Januari. Nah, saya di situ tuh pikiran saya hanya gimana saya bisa menyelesaikan semua tes ini, namun saya tidak ada kegagalan dalam kesehatan saya. Karena yang dites akhir kan itu pas parade itu kan kesehatannya kan. Mesti dicek fisiknya gimana. Nah, yang saya pikirkan gimana saya dalam kondisi sehat, fisik baik, fisik prima gitu. Kemudian
dari Panda khusus SMA TN, alhamdulillah saya masuk ke Pantuhir. Oke. Itu berarti sekali daftar gitu ya, Bang? Saya sekali daftar 2020. Waktu yang ada itu saya sisakan untuk pagi itu berolahraga, siang itu misal kita ada waktu, kita ibadah, kita baca doa, kemudian sempatkan untuk belajar. Belajar itu penting, kita hafalkan. Yang terutama sulit itu matematika. Kita hafalkan rumus-rumus matematika. Jika ada soal ini tuh rumusnya gimana. Nah, kemudian jika rumusnya seperti ini, ada cara lainnya gimana gitu kita menyelesaikan rumus matematika. Kemudian saya sempatkan untuk belajar berbahasa Inggris. Kemudian sorenya saya lanjutkan dengan berolahraga lagi, bisa lari, bisa garjas B maupun renang. Kemudian malamnya saya sisakan untuk belajar. Kemudian jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa restu dari orang tua juga. Oke. Serem nggak ini, Bang? Ibaratnya Panda SMA TN ketemu sama Panda seluruh Indonesia. Berat nggak sih sebagai ibaratnya kayak lulusan TN yang mungkin sudah mendapatkan sedikit background kemiliteran, bersaing dengan teman-teman dari Indonesia, termasuk tadi Bang Irul yang juga background dari SMA biasa gitu. Menurut saya sulit karena kita belum tahu juga background satu Indonesia itu gimana. Bisa ada yang fisiknya lebih prima daripada kita, bisa yang otaknya lebih maju daripada kita, dia lebih pintar, berbahasa Inggris, kemudian dia lebih dalam kepribadiannya dia lebih mandiri. Sulit, menurut saya sungguh sulit itu. Termasuk Bang Irul juga bisa menjawab apakah juga sulit itu benar bersaing dengan teman-teman yang udah mendapatkan dulu nih tipis-tipis ya dari SMA Taruna Nusantara. Bang Irul bahkan juga pernah kerja juga, otomatis badan nambah berat badan otomatis ya, karena mungkin olahraganya nggak seketat dari yang di TN. Dulu gimana ngatasinnya tuh? Jadi tergantung diri kita masing-masing. Memang kita kalau berpikir sulit itu memang sulit, tapi balik dari diri kita di belakang ada yang mendukung apa? Orang tua, semangat orang tua dan adik-adik. Jadi sesulit apapun itu, insya Allah pasti bisa karena yakin ada doa-doa dari beliau-beliau seluruhnya. Ini juga menarik nih karena kemarin beberapa taruna pernah main ke Radio Tirta juga sempat bilang yang biasanya gagal di pertama itu udah nggak mau ambil resiko kayak kerja atau kuliah gitu kan, takut kelupaan. Tapi ini abang memutuskan tetap kerja dan akhirnya pendaftaran kedua tuh bisa langsung gol. Ini miracle ya bisa kita nyebutnya ya. Itu seperti apa perjuangannya dulu, Bang? Jadi sewaktu bekerja di pabrik, sebelum itu juga saya pernah bekerja di banyak pekerjaan yang sudah pernah saya lakukan. Baik waktu saat libur sekolah ataupun mengisi kekosongan daripada setelah daftar, kemudian daftar gagal, kemudian lanjut ke Taruna lagi. Saya kalau sedikit berbagi cerita, saya pernah menjadi tukang las, saya pernah menjadi kuli bangunan juga, saya pernah juga menjadi pelayan di rumah makan dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti itu. Jadi waktu-waktu itu saya gunakan memang sangat-sangat minim untuk penyiapan karena apa? Habis dari pabrik habis belajar masih ikut kursus bahasa Inggris lagi. Kemudian pagi fisik lagi. Kebayang ya. Berangkat bekerja lagi, siang belajar lagi, kerja lagi, baru sore ada waktu untuk olahraga, saya olahraga lagi. Ini menarik sekali beneran, effortnya luar biasa sekali begitu Bang Irul untuk bisa masuk ke Akademi Militer. Nah kalau ini dari Bang Dewa juga banyak yang bilang kalau Panda TN itu salah satu privilege, ya kan? Apakah se-privilege itu kalau menurut Bang Dewa? Menurut saya sendiri nggak se-privilege itu sih, karena itu kan kita dites juga di Panda khusus SMA TN. Bahkan kita tuh juga dinilai dari sekian beberapa peserta itu. Saya sendiri waktu itu ingat ada 123 peserta itu yang diambil setengahnya, ada 64 calon taruna. 64 calon taruna. Kemudian dari 64 calon taruna sendiri itu di Pantuhir dikurangin lagi setengahnya menjadi 32 taruna. Jadi memang seleksi di sana juga sama-sama berat ya ibaratnya sebelum ketemu dengan teman-teman satu Indonesia. Menarik sekali. Silakan untuk sahabat Tidar yang sekarang juga lagi nonton kita live di